Beberapa orang berpandangan bahwa tawakal adalah sikap pasrah, tanpa melakukan usaha sama sekali. Misalnya, pada sebagian pelajar yang akan menghadapi ujian keesokan harinya. Malam sebelumnya, sebagian dari mereka tidak sibuk mempersiapkan diri untuk ujian besok, melainkan sibuk bermain game atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Kemudian mereka mengatakan, saya pasrah saja, mungkin besok akan ada keajaiban. Apakah sikap seperti ini benar-benar dapat disebut tawakal? Semoga pembahasan kali ini dapat menjelaskan kepada kita semua mengenai makna sebenarnya dari tawakal dan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh darinya. Tawakal yang sebenarnya. Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis nomor 49 menyatakan, tawakal adalah meletakkan hati dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencapai segala kebaikan dan menghilangkan segala bahaya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan segala urusan kepadanya dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Tawakal bukan hanya pasrah. Harus dipahami bahwa tawakal bukan hanya sikap bersandarnya hati pada Allah semata, tetapi juga melibatkan usaha. Ibnu Rajab menyatakan bahwa menjalankan tawakal tidak berarti seseorang harus meninggalkan sebab atau ketetapan alam yang telah ditetapkan dan ditakdirkan. Karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha, sekaligus juga memerintahkan kita untuk bertawakal. Oleh karena itu, berusaha dengan anggota badan untuk mencapai sebab-sebab adalah ketaatan kepada Allah, sementara tawakal dengan hati adalah bagian dari keimanan kepadanya. Seperti yang telah Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, ambillah sikap waspada. Quran Surah An-Nisa ayat 71. Allah juga berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Juga Allah berfirman, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dari ayat-ayat ini, terlihat bahwa kita juga diwajibkan untuk berusaha. Sahl At-Tusturi menyatakan, barang siapa mencela usaha, meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunnatullah, ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, tidak mau bersandar pada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Jami'ul Ulum wal Hikam. Burung saja melakukan usaha untuk bisa kenyang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian benar-benar bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 310. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang hanya duduk di rumah atau di masjid dan mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa, rezekiku datang padaku. Imam Ahmad kemudian berkata, orang ini tidak memiliki pengetahuan, bodoh. Nabi SAW telah bersabda, Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Dan beliau SAW juga bersabda, sebagaimana hadis Umar tadi. Disebutkan dalam hadis ini bahwa burung tersebut pergi pada waktu pagi dan kembali pada waktu sore dalam rangka mencari rizki. Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Munawi juga menyatakan, burung itu pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali ketika sore dalam keadaan kenyang. Namun usaha, sebab itu bukanlah yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal tidak harus meninggalkan sebab, akan tetapi dengan melakukan berbagai sebab yang akan membawa pada hasil yang diinginkan. Karena burung saja mendapatkan rezeki dengan usaha, sehingga hal ini menuntun kita untuk mencari rezeki. Tuhfatul Ahwazi, Bisyarhi Jami At-Tirmizi. Tawakal yang termasuk syirik. Setelah kita menyadari pentingnya berusaha, setiap hamba seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada usaha yang telah dilakukan. Karena yang dapat memberikan rezeki, manfaat, dan menolak bahaya bukanlah usaha itu sendiri, melainkan hanya Allah Ta'ala. Imam Ahmad menyatakan bahwa tawakal adalah amalan hati, yaitu ibadah hati semata. Setiap ibadah wajib ditujukan hanya kepada Allah.
Jika seseorang mengarahkan satu ibadah pun kepada selain Allah, itu berarti dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Begitu juga jika seseorang bertawakal dengan menyandarkan hati kepada selain Allah, yaitu sebab yang dilakukan, maka itu juga termasuk kesyirikan. Tawakal semacam ini bisa termasuk syirik akbar, syirik yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Apabila seseorang bersandar pada makhluk dalam suatu perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Ta'ala. Contohnya adalah bersandar pada makhluk agar dosa-dosanya diampuni, atau untuk memperoleh kebaikan di akhirat, atau untuk segera memperoleh anak, seperti yang dilakukan oleh para penyembah kubur. Mereka menaruh harapan semacam ini dalam hati mereka, padahal tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi keinginan mereka kecuali Allah Ta'ala. Perbuatan semacam ini termasuk syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Jika seseorang bergantung pada sebab yang telah ditakdirkan oleh Allah, namun menganggap bahwa sebab tersebut lebih dari sekedar sebab semata, seperti seseorang yang sangat bergantung pada majikannya dalam keberlangsungan hidupnya atau masalah rezekinya, hal ini termasuk syirik asgor, syirik kecil, karena kuatnya rasa ketergantungan pada sebab tersebut. Namun jika dia bergantung pada sebab dan meyakini bahwa itu hanyalah sebab semata, sedangkan Allah lah yang menakdirkan dan menentukan hasilnya, hal ini tidaklah mengapa. Penutup. Tawakal bukan hanya untuk meraih kepentingan dunia saja. Tawakal bukan hanya untuk meraih manfaat duniawi atau menolak bahaya dalam urusan dunia. Namun seseorang juga seharusnya bertawakal dalam urusan akhiratnya untuk meraih apa yang Allah ridhoi dan cintai. Maka seseorang juga seharusnya bertawakal agar bisa teguh dalam keimanan, dalam dakwah dan jihad fi sabilillah. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid menyatakan bahwa tawakal yang paling agung adalah tawakal untuk mendapatkan hidayah, tetap teguh di atas tauhid, mengikuti contoh Rasulullah SAW, serta berjihad melawan ahli batil, pejuang kebatilan. Beliau rahimahullah menyatakan bahwa inilah tawakal para rasul dan pengikut rasul yang utama. Kami akhiri pembahasan ini dengan menyampaikan salah satu manfaat dari tawakal. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Tolaq ayat 2-3. Nabi SAW pernah membacakan ayat ini kepada Abu Dzar. Lalu beliau SAW berkata kepadanya, seandainya semua manusia mengambil nasihat ini, sungguh hal ini akan mencukupi mereka. Yaitu jika manusia benar-benar bertakwa dan bertawakal, maka Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Jami'ul Ulum wal Hikam. Penjelasan hadis nomor 49. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menyatakan, jika seseorang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hanya kepada Allah lah kami berserah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Kami bertawakal kepada Allah, Rabb yang Maha Agung. Wallahu a'lam.